Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa, bersuka kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga otak berdasar indrawi dapat berpikir secara terpuji. Pada gilirannya sikap perilaku sebagai anak bangsa yang berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, ketika berbangsa dan bernegara, kita tampil sebagai kesatria-kesatria Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Pemirsa, di tanggal 22 Oktober tahun 1945, salah satu melahirkan karya yang sangat bagus dari saudara kita Abdul Latif Bustami bersama tim sejarawan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Inti dari buku ini, Resolusi Jihad, adalah diputuskannya jihad fisabilillah melawan sekutu atau tentara nikah yang menyerang Indonesia melalui Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah di antara tokoh utama yang menurunkan resolusi jihad hasil keputusan kongres atau semacam muktamar pertemuan besar kiai ulama Madura dan Jawa yang dilaksanakan di Surabaya tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 1945. Ijtihad tidak sekedar menorehkan sebuah karya fikih siasah atau fikih politik, namun lebih dari itu memberikan advis atau nasihat pada Presiden Soekarno yang ketika itu mengutus salah satu orang kepercayaannya menghadap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka dengan sangat cepat dan piawai, Kiai berkumpul dan memutuskan risalah jihad. Karena hakikat perang dibolehkan di dalam surah Al-Hajj antara lain surah ke-22 ayat yang ke-35 insyaallah, atau kita supaya tidak keliru kita langsung buka saja ayat 39, mohon maaf. Jadi surah ke-22 ayat ke-39. Di sini salah satunya diulas dengan begitu indah dan berwibawa bahwa ketika ulama memberikan keputusan maka bersandar pada kitab suci, syariat, dan as-sunnah, serta tidak meninggalkan sirah nabawi serta ibadah mahdhah andalan dari ulama-ulama besar kita ketika akan memberikan advis atau saran pada pimpinan puncak untuk sholat istikharah.
Pendekatan-pendekatan yang multidimensi inilah kemudian kami sebut dengan deliberasi. Deliberasi ini adalah awal istilah kami untuk menyebut satu sistem organisasi atau sistem pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila. Kemudian berangsur berubah nantinya menjadi liberasi. Dan terakhir insya Allah yang sering kami sampaikan menjadi hikmatokrasi. Tapi kita angkat deliberasi keempat pada sabdana yang ke 13.314. Dari ulama didukung santri jihad fisabilillah meninggi, mengangkasa pakai takbir, merdeka jiwa raga insani, insan-insan pertiwi tua muda memukul dada pemberani. Rawi-rawi rantas, malang-malang pun putung, sumpah hidup mati. Hidup bahagia, mati syahid, demi bumi pertiwi. Tak sejengkal tanah, tak direbut kesatria pemberani. Berbekal aneka pusaka bambu runcing, kekuatan berdikari. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, 23 September 2021. Pemirsa, saya mensarikan data sejarah dari ulama didukung santri jihad fisabilillah meninggi. Maknanya bahwa dari resolusi jihad yang dikeluarkan oleh ulama-ulama Jawa dan Madura, maka santri saeyak saeko proyo, satu kata, satu hati, satu jiwa untuk tunduk patuh pada perintah ulama atas keputusan Presiden Soekarno untuk memenuhi saran nasihat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui persidangan yang sangat luar biasa ketatnya dalam memutuskan fikih siasah. Karena itu kami sebut deliberasi. Awal konsep kami mengangkasa pakai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka jiwa raga insani. Jadi ketika Bung Karno, ketika Bung Tomo menyampaikan pidato di Radio Republik Indonesia dengan gaya khasnya yang kami bersyukur karena masih sempat bermuajah dengan beliau, berdialog dengan beliau ketika beliau memberikan tausiah di Masjid Jenderal Ahmad Yani beberapa kali saat kami masih SMA. Sungguh ruh jihad fisabilillah ditangkap salah satu oleh santri ketika itu, oleh seorang ustadz yang bernama Bung Tomo, panggilan populernya. Gema takbir 2 kali disertai dengan merdeka, pakai merdeka. Menggugah selera kesatria-kesatria muda. Turun di medan laga bertempur melawan Nika. Mengusir dari bumi Surabaya, dari bumi Indonesia. Tidak ada hari pahlawan
tanpa perjuangan ulama. Tidak ada hari pahlawan tanpa perjuangan santri. Karena itu sungguh beralasan jika tanggal 22 dijadikan momentum hari santri. Insan-insan pertiwi tua muda memukul dada pemberani. Memukul dada dalam makna yang sesungguhnya adalah ini dadaku, mana dadamu. Menantang nikah sekutu yang salah satunya dengan menaiki tank. Dan tank itu bernama Ciancok. Ketika tank itu datang, maka suara gegap gempita santri-santri Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, arek-arek Surabaya meneriakkan, Jancuk datang, Jancuk datang, Jancuk datang. Dan tiba saatnya menyerang. Dari sini penelitian putra-putri kami di Fakultas Pertanian ketika kami ampu untuk kami tuntun, kami bimbing, kami bina, mengajak nulis bersama menjadi karya Jancuk itu indah. Karena itu adalah sapaan akrab dari arek-arek Surabaya. Untuk rawi-rawi rantas Malang Putung, sumpah hidup atau mati. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup di bawah penjajah. Semboyan yang tidak sekedar semboyan, tetapi merupakan semangat yang benar-benar menunjukkan jiwa fisabilillah, jiwa satria bangsa Indonesia. Hidup bahagia mati syahid demi bumi pertiwi. Hidup bahagia itu merdeka, mati syahid tak dihitung karena itu dijanjikan surga. Sebab melawan penjajah yang sesungguhnya. Jangan sampai kita mengangkat fisabilillah, mati syahid, pembunuh diri, mengganyang sesama anak bangsa. Jangan sampai juga membela hidup dan mati demi tahta, harta benda yang semata-mata syahwat duniawi. Karena ini sama sekali tidak direkomendasikan oleh ulama-ulama Jawa Madura ketika tanggal 21-22 Oktober 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Syekh Panglima dari segenap ulama Indonesia, resolusi jihadnya adalah demi menegakkan kedaulatan Indonesia merdeka. Dan tidak ada saling melemahkan di antara ulama, tetapi yang ada adalah justru saling menguatkan. Melu handar beni ikut memiliki Indonesia. Karena memang Indonesia adalah milik kita, bangsa yang bermartabat, yang berdaulat. Karena itu tak sejengkal tanah tak direbut oleh kesatria pemberani. Berbekal aneka pusaka, bambu runcing, kekuatan mandiri. Kiai, ulama, santri, arek-arek Surabaya, bangsa Indonesia menyatu dalam zikir, menyatu dalam doa, menyatu dalam niat,
menyatu dalam perjuangan, khususnya arek-arek Surabaya, mengusir tentara sekutu, mengusir nikah agar enyah dari bumi Indonesia. Hari santri adalah hari kesatria. Dan satria itu pantang mengucapkan kata nista, apalagi sesama anak bangsa. Satria itu adalah yang menjunjung tinggi resolusi jihad ulama dan mengindahkan pucuk pimpinan negara yang adil dan bijaksana. Selamat Hari Santri. Mudah-mudahan kita senantiasa terus-menerus menjadi santri-santri yang baik. Untuk mengkaji ilmu-ilmu dari kiai. Dan kiai terus-menerus menjadi santri. Karena ketika kiai tidak merasa santri, maka tidak akan menambah ilmunya. Ketika santri tidak menyerap ilmu dari kiai, maka tidak akan hidup mulia. Meminjam mutiara bijak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semua guru, semua murid, semua kiai, semua santri. Satu kata bijak dari seseorang, maka itu adalah gurumu. Demikian tutur indah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Santri. Alhamdulillahirabbil alamin.